Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askusyairi, mahasiswa UIN Sibersyah Nurjati, Prodi PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nomor induk mahasiswa saya 23811300208. Video ini dibuat semata-mata memenuhi tugas ujian akhir semester 5 pelajaran atau mata kuliah fikih diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Otong Bustomi, LC.MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan dan apa yang ada hubungannya dengan pernikahan. Pernikahan ini memiliki rukun dan syarat. Rukun pernikahan atau rukun nikah ada 5, yakni ada calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan akad ijab qabul. Hukum nikah ini sunnah, seperti dalil hadis, an nikahu sunnati faman rohiba ang sunnati falaisa minni. Dengan syarat dia sudah mampu secara mental, secara ekonomi untuk melaksanakan akad nikah. Mazhab Syafi'i yang mana banyak dianut di negara kita Indonesia menempatkan wali sebagai rukun mutlak dalam pernikahan. Sedangkan Imam Hambali atau Imam Hanafi, mazhab Hanafi ini menempatkan wali tidak sebagai rukun dari pernikahan. Syarat sah nikah antara lain tidak adanya larangan untuk menikah atau hubungan mahram antara calon suami dan calon istri. Ada kejelasan mahar akan dilakukan tanpa adanya paksaan, dan identitas status calon suami dan istri harus jelas, masih jejaka atau sudah duda, masih perawan atau sudah janda. Di era modern ini pernikahan secara daring ini diperbolehkan dengan syarat rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, mulai dari ijab kabul, saksi, wali, dan yang lainnya. Dan harus ada pencatatan dari negara sebagai tindakan administrasi. Dalam pernikahan ini ulama menganjurkan harus sekufu, meskipun tidak termasuk rukun atau syarat, tapi dianjurkan harus sekufu atau sifat kafaah, atau artinya keserasian antara suami dan istri dari segi agama, akhlak, ekonomi, dan nasab. Ulama berbeda pendapat tentang barometer kufu atau batasan kufu. Sebagian ulama menekankan agama dan akhlak itu sebagai unsur yang utama, sedangkan ekonomi dan nasab itu sebagai unsur sekunder atau tambahan. Dalam konteks di Indonesia, kafaah itu sering dibahas terkait tentang izin seorang wali, izin seorang keluarga, sehingga memerlukan pendekatan musyawarah. Kufu ini juga ada dalilnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ketika ada seorang datang kepadamu, agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah. Apabila tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Di Al-Quran juga ada surat An-Nur yang berbunyi al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Suami baik untuk istri yang baik, istri jelek untuk suami yang jelek.
Ketika sudah melaksanakan akad nikah, maka resmilah menjadi suami istri dan memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri dalam fikih terdiri dari hak mahar, nafkah, perlindungan, dan hubungan sosial yang harmonis. Ma'asyiru bil ma'ruf. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, menyediakan tempat tinggal, serta menjadi pemimpin keluarga secara fungsional. Sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah, mahar, serta perlindungan dan berkewajiban untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam fikih kontemporer, relasi suami istri ini diletakkan secara setara sesuai prinsip keadilan tanpa menghilangkan hak-hak perempuan dan fungsi mitra keluarga. Ketika bersuami istri kok bergejolak, tidak ada kemaslahatan bahkan menjadi ricuh, maka alangkah baiknya melaksanakan talak atau khulu, yang mana talak adalah perceraian dari pihak suami, sedangkan khulu itu adalah permintaan cerai dari pihak perempuan dengan kompensasi tertentu. Dalam hukum Indonesia, keharusan ketika ada gejolak dalam pernikahan, artinya antara suami istri itu tidak bisa disatukan lagi, banyak cekcok, maka di sini ada yang namanya talak atau khulu. Talak adalah perceraian dari pihak laki-laki, suami, sedangkan khulu adalah permintaan cerai dari pihak perempuan atau istri dengan kompensasi tertentu. Dalam hukum Indonesia, keduanya harus melalui pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum. Talak dianggap sah jika talak tidak dianggap sah jika hanya diucapkan tanpa proses resmi lewat pengadilan. Dalam khulu, istri dapat mengajukan gugatan jika terdapat alasan yang kuat, dan pengadilan akan memutuskan status perceraian serta hak-hak pasca putusan. Sistem hukum positif di Indonesia ini menempatkan mekanisme pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam proses perceraian. Di dalam pernikahan juga bisa terjadi pembagian hak waris ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Pembagian yang sudah ditentukan dalam syariat agama Islam, suami mendapatkan bagian setengah harta ketika tidak ada anak. Tapi ketika ada anak, maka bagiannya adalah 1/4. Sedangkan istri ketika ada anak, bagiannya 1/4 harta. Ketika bersama dengan anak, maka bagiannya 1/8. Untuk anak, laki-laki atau perempuan, itu bagiannya bandingannya 2/1. Itu kalau ada laki-laki dan perempuan. Sisanya untuk laki-laki dan perempuan, anak dibagi 2/1. Akan tapi kalau hanya ada anak perempuan saja, 1, maka bagian untuk anak perempuan tersebut 1/3 harta. Bagiannya bukan 1/3, setengah harta. Kalau anak perempuan cuma 1, tapi kalau anak perempuannya 2, maka bagiannya 2/3 harta. Orang tua
dari pihak yang meninggal ini juga